Perkenalkan, nama saya Mutiara Rambutonda, NIM 2319055, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Kristen Widawacana Sumba. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Kimia Organik. Pada saat ini saya akan menjelaskan struktur dari senyawa yaitu 3,5 heksadiuna. Dengan gambar struktur CH3, CH2, CH memiliki rangkap 3 yaitu CH Sebelum kita menentukan nama dari senyawa tersebut, kita terlebih dahulu memberikan penomoran pada untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi senyawa di atas adalah jenis senyawa L-kuna karena memiliki ikatan rangkap 3. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua yaitu pada bagian B ada soal 2,3,5 trimetil heptana dengan gambar struktur senyawa yaitu Sebelum kita menentukan jenis senyawa dari struktur di atas yaitu kita perlu memberikan penomoran yaitu kita mulai dari sebelah kiri yang mendekati dengan ikatan rangkap karena senyawa heptana memiliki ikatan rangkap 2. Senyawa di atas ini memiliki ikatan gugus alkil yaitu ada CH3 yang terdiri dari 3 ikatan gugus alkil. Jadi ikatan gugus alkilnya terdapat pada nomor 2, nomor 3 dan nomor 5. Nah, ketiga gugus alkil ini sering disebut dengan metil. Karena 3 gugus alkil ini memiliki jumlah sebanyak 3 ikatan gugus alkil. Jadi
Nama dari gugus alkil yaitu ditambahkan dengan awal kata tri, jadi trimetil. Kita masih tetap pada soal yang nomor 1 pada bagian C, yaitu kita akan membuat atau menggambar struktur dari 3,3 dimetil 2 butanon, yaitu gambar strukturnya ada H3C pada gambar struktur ini, yaitu dia mengikat atom O dan mengikat gugus alkil CH3. Untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri karena dia mendekati dengan ikatan karbon. Senyawa 3,3 dimetil 2 butanon memiliki 2 buah cabang pada atom C nomor 3 mengikat ikatan gugus alkil yaitu CH3 yang disebut yaitu dimetil. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu 2-etoksi heksana. Berikut kita akan menggambar struktur dari 2-etoksi heksana. Untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri yang mendekati ikatan O. Pada senyawa di atas adalah jenis senyawa eter karena memiliki ikatan O yaitu etoksi yang terdapat pada nomor 2. Pada senyawa ini terdapat ikatan gugus alkil yaitu ada C2H5 yang terdapat pada nomor 3. Senyawa ini adalah gugus alkil yang disebut dengan etil. Jadi baik, selanjutnya kita masuk pada bagian E, yaitu dengan soal etil heksanoat. Kemudian kita akan menggambar struktur dari etil heksanoat.
mengetahui senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa apa, kita perlu melakukan pemberian nomor pada gambar struktur, yaitu kita mulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi, yaitu dari C sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum kita menentukan senyawa ini termasuk dalam senyawa apa, kita perlu menentukan di mana yang terdapat gugus alkil. Pada rantai struktur ini terdapat di gugus alkilnya terdapat pada dekat atom C karbon yang mengikat alkoksi, yaitu terdapat pada sini. Ini adalah ikatan rangkai gugus alkilnya yang sering disebut dengan etil, yaitu gugus alkil ada CH2 dan CH3. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian F, yaitu ada asam 3,3 dimetil butanoat. Dengan gambar struktur ada CH3, sebelum kita menentukan jenis senyawa dari struktur tersebut, kita perlu memberikan penomoran pada gambar struktur tersebut. Untuk penomorannya kita mulai dari atom karbon yang mengikat gugus karboksil. Itu kita mulai dari sini. Kenapa untuk penomorannya kenapa kita mulai dari atom karbon? Karena atom C yang mengikat gugus karboksil selalu menempati nomor 1. Jadi untuk penomorannya kita mulai dari atom C yang mengikat gugus karboksil. Untuk gambar struktur di atas ini, ia mengikat gugus alkil, yaitu ada CH3 yang disebut dengan metil. Karena ikatan gugus alkilnya rangkap, jadi awalan dari nama gugus alkil itu ditambahkan dengan kata di, sehingga disebut dengan dimetil. Nama gambar struktur senyawa tersebut adalah asam 3,3 dimetil butanoat. Kenapa dikatakan butanoat? Karena jumlah rantai terpanjang dari struktur tersebut terdiri dari 4. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2, yaitu kita menentukan jenis senyawa dan memberi nama senyawa dari struktur-struktur senyawa berikut, yaitu yang pertama A, ada gambar strukturnya.
Jadi sebelum kita menentukan jenis senyawa dan nama senyawa dari struktur di atas, kita perlu memberikan penomoran terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari sebelah kiri karena CH3 mendekati cabang karbon atau cabang gugus alkil. 1, 2, 3, 4. Jenis senyawa ini adalah termasuk di dalam jenis senyawa alkana karena penomorannya kita mulai dari sebelah kiri yang mendekati C atau atom C yang mendekati atom C yang memiliki cabang. Jadi jenis senyawa di atas adalah jenis senyawa alkana. Sekarang kita sudah mengetahui jenis senyawa dari struktur di atas. Selanjutnya kita akan memberikan nama dari senyawa tersebut, yaitu dari senyawa di atas mengikat beberapa gugus alkil, yaitu ada CH3 dan CH2 yang terdiri dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi nama jenis senyawa di atas yaitu adalah 3-etil 2,4,5 Jadi nama senyawa dari struktur di atas yaitu 3-etil 2,4,5 metil tetraheksana. Kenapa kita menamakan heksana? Karena penomoran pokoknya atau jumlah rantai terpanjang ada 6. Jadi kita dinamakan heksa dan dengan akhiran ditambahkan A. A ini adalah sambungan dari jenis atau jenis senyawa alkana sehingga dikatakan heksana. Jadi 3-etil 2,4,5 metil tetraheksana. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu ada gambar struktur CH, CH, CH ya. Untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri. Jadi kita akan menentukan nama dan jenis senyawa dari struktur di atas. Jenis senyawa dari gambar struktur di atas adalah senyawa alkohol karena mengikat atau karena atom C mengikat OH sehingga senyawa di atas dinamakan dengan senyawa alkohol.
Untuk nama dari senyawa di atas yaitu 1,2,3 propanol. Karena atom C dari rantai terpanjang berjumlah 3, semuanya mengikat OH. Jadi nama senyawanya yaitu 1,2,3 propanol. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu soal nomor 2, masih tetap dengan menentukan jenis senyawa dan memberi nama senyawa. Kita akan mulai menggambar struktur dari soal nomor 2 bagian C. Sebelum kita menentukan struktur ini termasuk di dalam jenis senyawa apa dan namanya senyawa apa, kita perlu melakukan pemberian nomor terutama. Yaitu untuk pemberian nomornya, kita mulai dari atom C yang mendekati dengan ikatan rangkap. Yaitu kita mulai dari sebelah kiri. 1, jadi jenis senyawa dari struktur di atas adalah senyawa alkuna karena dia memiliki ikatan rangkap 3. Karena di dalam senyawa alkuna itu jika atom C mengikat rangkap 3 berarti dia itu termasuk dalam jenis senyawa alkuna. Selanjutnya kita masuk pada pemberian nama senyawa. Karena kita sudah memberikan penomoran pada gambar struktur ini, jadi dengan mudah kita dapat mengetahui senyawa ini namanya senyawa apa. Yaitu kita mulai dari penomorannya. Pada senyawa ini terdapat ikatan gugus alkil, yaitu ada CH3 yang terdapat pada nomor 5. CH3 ini sering disebut dengan kata metil. Jadi jenis senyawa ini memiliki ikatan gugus alkil rangkap dengan ditambahkan lagi awalan dimetil. Jadi nama senyawa dari gambar struktur ini adalah senyawa 5,5 dimetil 2,6 dekadiuna. Kenapa terdapat 2,26 dekadiuna? Karena gambar struktur ini memiliki dua ikatan rangkap, yaitu yang terdapat pada nomor 2 dan terdapat pada nomor 6. Jadi namanya ditambahkan dengan 2,6 dekadiuna. Ya, kita masuk pada soal bagian D.
dengan gambar struktur senyawa, yaitu ada CH3 dengan ikatan rangkap CH untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri karena mendekati ikatan rangkap. Senyawa ini atau struktur ini memiliki ikatan rangkap 2. Mengapa penomoran kita mulai dari sebelah kiri? Karena dia mendekati ikatan rangkap. Jadi untuk senyawa ini disebut dengan jenis senyawa alkena. Pada senyawa alkena ini penomorannya sedikit berbeda dengan jenis senyawa alkana. Kalau senyawa alkana untuk penomorannya kita mulai dari atom C yang mendekati atom C yang memiliki cabang. Sedangkan untuk senyawa alkena penomorannya kita mulai dari ujung atom C yang mendekati ikatan rangkap, seperti pada struktur di sini. Jadi jenis senyawa di atas adalah jenis senyawa alkena. Selanjutnya kita masuk dalam penomor pemberian nama senyawa. Dari senyawa atau struktur alkena ini memiliki ikatan gugus alkil, yaitu ada CH3 dan C2H5 yang disebut dengan etil dan metil. CH2 disebut etil, sedangkan CH3 ini disebut ini metil. Jadi ikatan gugus alkilnya ada yang terdapat pada nomor 2. Karena memiliki ikatan cabang gugus alkil yang rangkap atau double dia, jadi penulisannya begini: 2,3 metil. Sedangkan 4 ini etil. Untuk mengetahui cara membaca atau cara menulis dari nama jenis senyawa di atas, yaitu dengan penulisannya seperti ini. Ini 4 etil 2,2,3 dimetil heptena. Heptena ini adalah jumlah rantai terpanjang dari struktur gambar senyawa alkena di atas. Jadi jenis nama senyawa dari struktur di atas yaitu 4 etil 2,2,3 dimetil heptena. Soal yang sama, tetapi kita masuk pada bagian E dengan gambar strukturnya, yaitu
senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa alkena karena dia memiliki dua ikatan rangkap saja. Ya, selanjutnya kita masuk dalam pemberian nama senyawa. Sebelum kita memberikan nama senyawa, kita perlu memberikan penomoran pada gambar struktur ini, yaitu dengan memulai dari ikatan atom C yang mendekati ikatan rangkap. Yaitu kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jenis nama dari senyawa tersebut adalah 2-pentana. Kenapa dikatakan dengan 2-pentena? Karena pentena ini adalah jumlah rantai terpanjang dari struktur tersebut. Berjumlah 6, jadi nama ilmiah dari 6 yaitu pentena. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian F. Dengan gambar struktur ada CH3, jenis senyawa di atas termasuk dalam jenis senyawa keton karena dia mengikat atom C mengikat gugus alkoksi. Untuk menentukan struktur di atas termasuk dalam nama senyawa apa, kita perlu melakukan pemberian nomor. Pemberian nomornya kita mulai dari ikatan atom C yang mendekati atom C yang mengikat gugus alkoksi. Itu kita mulai dari sebelah kiri dari nomor 1. Pada struktur ini terdapat ikatan gugus alkil rangkap. Ada CH3 yang terletak pada nomor 4. Jadi nama dari senyawa di atas adalah 4,4 dimetil 2 heksanon. 2 ini karena ikatan gugus alkoksinya terdapat pada nomor 2, jadi dinamakan dengan 2 heksanon. Struktur senyawa di atas adalah 4,4 dimetil 2 heksanon. Selanjutnya kita masuk pada bagian F. Masih tetap pada soal yang sama, yaitu menentukan jenis senyawa dan memberi nama senyawa dari struktur berikut. Yaitu bagian G dengan gambar struktur senyawa.
menentukan senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa apa, kita perlu memberikan penomoran dari gambar struktur. Untuk penomorannya kita mulai dari atom C yang mengikat gugus alkoksi, yaitu dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Pada struktur di atas dia mengikat gugus alkil yang disebut dengan butoksi. Jadi jenis senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa ester. Untuk nama dari jenis struktur di atas ini yaitu kita bisa melihat dari jumlah rantai terpanjang. Jumlah rantai terpanjang dari struktur ini berjumlah 5, yaitu nama ilmiah dari 5 adalah pentanoat. Jadi nama dari jenis struktur di atas adalah butoksi pentanoat. Butoksi ini adalah nama gugus alkil karena struktur ini mengikat gugus alkil. Selanjutnya kita masuk pada bagian H, yaitu dengan gambar struktur. Senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa aldehid. Sebelum kita menentukan nama dari senyawa ini, kita perlu memberikan penomoran terlebih dahulu. Tetapi pada gambar struktur ini kita tidak perlu lagi memberikan penomoran karena sesuai dengan ini senyawa aldehid tidak perlu memberikan penomoran karena gugus CHO ini atau atom CHO selalu menempati nomor 1. Jadi gugus aldehid ini termasuk dalam gugus alkil yang mengikat CH3. Jadi nama dari senyawa di atas adalah 2-metil butanol. Kenapa 2-metil? Karena ikatan gugus alkilnya terdapat pada nomor 2, yaitu CH3. Selanjutnya kita masuk pada bagian I dengan gambar struktur. Jenis senyawa dari struktur ini termasuk dalam jenis senyawa karboksilat. Senyawa karboksilat ini hampir sama dengan senyawa aldehid
pada gambar strukturnya tidak perlu memberikan penomoran karena atom C yang mengikat gugus karboksil selalu menempati nomor 1. Jadi nama dari senyawa ini adalah asam 1,2 dimetil propanoat. Kenapa dikatakan asam? Karena dia mengikat OH. Atom C mengikat OH. OH ini adalah melambangkan dia termasuk dalam asam. Sedangkan 1,2 dimetil ini dari struktur di atas mengikat gugus alkil yaitu CH3. Jadi nama dari struktur senyawa di atas adalah asam 1,2 dimetil propanoat. Jadi baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang berikut, yaitu soal nomor 3, yaitu menentukan jumlah atom primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier, dan atom karbon kuarter dari struktur berikut, yaitu yang pertama A, yang pertama CH3, CH2, sekarang kita akan mulai menentukan yang mana yang CP, CS, CT, dan CK. Ini menunjukkan bahwa ini adalah atom C, atom C primer. CS, CS, CP, dan CP, CS. Untuk menentukan jumlah CP, CS, dan CT, dan CK, kita akan menghitung berapa jumlah CP, berapa jumlah CK, dan berapa jumlah CT. Jumlah CP adalah ada 1, 2, ada 2. Sedangkan jumlah CS adalah 1, 2, 3. Sedangkan jumlah CT-nya adalah hanya 1, CK-nya tidak ada. Jadi jumlah seluruh atom C adalah 6 atom karbon. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu dengan menentukan jumlah CP, CS, CT, dan CK pada struktur berikut. Bagian B ada CH2, CH,
kita akan menentukan masing-masing yang mana yang CP, yang mana CS, CT, dan CK. Lalu kita menjumlah seluruh jumlah atom C. CP, CT, CS, jadi kita akan menghitung berapa jumlah CP, berapa jumlah CT, CS, dan CK, yaitu dengan cara menghitung 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah CP itu ada 4 atom C, sedangkan CT itu hanya 2, yaitu 1, 2. Sedangkan CS nya ada 1, hanya 1. CK tidak. Untuk mendapatkan jumlah seluruh atom C pada struktur di atas adalah dengan menjumlahkan jumlah CP, jumlah CT, dan jumlah CS, yaitu ada 7. Jadi jumlah seluruh atom C pada struktur di atas adalah ada 7 atom karbon. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada soal berikut, yaitu bagian C. Ada CH3, dari struktur di atas ini kita akan menentukan yang mana yang CP, yang mana CS, CT, dan CK. Jadi jumlah CP adalah 1, 2, 3, 4. Jumlah CS adalah 1, 2, hanya 2 saja. Sedangkan jumlah CT ada 1. Dan jumlah CK juga hanya 1. Jadi jumlah seluruh dari atom C pada struktur di atas adalah 8 atom C. Selanjutnya kita masuk pada bagian D. Masih tetap dengan soal yang sama. Kita menentukan CP, CS, CT, dan CK dengan struktur berikut. Ada H3C, CH2,
dengan menentukan jumlah CP, CS, dan CK. Ini CP, CS, CP, CS, CP, 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 dan ini CK. Jadi jumlah CP kita akan tentukan pada bagian sini, yaitu CP ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan CS ada 1, 2. CP ada 1, CK ada 1 juga. Jadi jumlah seluruh atom C pada struktur di atas ada 8. Sekian penjelasan saya dari video ini. Terima kasih.